Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders semuanya. Gimana kondisinya? Sehat? Nah, ada yang profit tadi malam terus MC. Ada yang kena SL tadi malam tetapi langsung dilanda profit besar. Ada yang masih hold-hold saja kah? Bertahan, and then hasilnya pun memuaskan ya. Nah, langsung saja sebelum masuk ke chat MT4, saya akan lihat dulu Forex Factory yang dimana tak ada news ya. Ini newsnya ada sih, news mah ya ada, cuman nggak merah. Kalau nggak merah kurang greget gitu ya, kurang greget kalau nggak merah. Tapi bolehlah dipantau nih, nanti jam setengah 9 malam ada USD juga, kita lihat gimana pergerakannya. Yang jelas kemarin USD turun ya, USD turun, tetapi saya membagikan mapping ya. USD turun tetapi dengan catatan ya, dengan catatan dia sudah masuk area demand dan sepatutnya dia harus naik gitu ya. Hasil tahu sendiri ya. Ya. Nah, kita langsung saja ke chart MT4, kita review dulu kemarin ya. Kemarin saya bilang di sini boleh open posisi buy pada saat price menyentuh area demand di sini ya. Boleh open buy, alhasil price pun naik, bang, naik ya, naik. Terus di sini kita boleh entry sell berharap price terjun ke bawah. Hasil di sini dia hanya memang zero flow, tetapi dia turun pun hanya sedikit ya. Turun kurang lebih di sini hanya 10 pip. Selepas itu dia naik lagi, masuk ke zone R1 R2. Masuk ke zone R1 R2 tuh ya, mulai masuk ke zone R1 R2. So far kalau yang open sale di sini pun dia sudah profit ya, sudah profit nih. Di kawasan yang ini juga dia terjun kurang lebih 45 pip, and then pada saat news karena USD melemah, automatic gold pun dia naik dong, naik ke atas dan menyentuh area QM. Ini area QM ya. Saya infokan juga menyentuh area QM. Selepas menyentuh area QM, dia floating kurang lebih 16 pip, lalu dia turun lagi, turun 40 pip, lalu dia naik. Yang open buy di sini enak ya, yang open buy di sini enak nih, terus terang enak yang open buy di sini nih. Pada saat dia turun terus naik, pada saat melihat news USD melemah, gold naik, sudah dapat tuh sekitar 100 pip kalau yang open buy di sini. Tapi kalau yang nge-sell dengan saya di sini di area QM ya, meskipun ini high risk QM itu ya, karena di sini stop lossnya itu mesti di atas higher high di sini ini kurang lebih sekitar sampai higher high-nya aja ini udah 60 pip. Taruhlah 70 pip gitu ya. Kalau punya saldo yang besar dan dapat menjaga money management, tidak layer atau full margin ya, bisa hold sampai sini. Karena ini setup high risk QM itu ya, setup high risk. Kalau sukses enak, kalau tak sukses ya udah nggak apa-apa. Nggak ada salahnya juga untuk dicoba. Dan price pun di sini floating kurang lebih 37 pip. And then price terjun sampai dengan 200 pip. Saya rasa ada yang masih hold juga di sini seperti saya, dan ada juga yang open sale di sini seperti yang sudah belajar dengan saya ya. Saya di sini open, di sini pun open, di sini dengan rekan-rekan yang di channel Telegram yang di atas, di sini saya open dengan yang student dengan saya ya. Kenapa saya masih hold gitu kan, yang menjadi pertanyaannya. Sebetulnya sudah saya jelaskan juga di video-video saya sebelumnya di bab belajar forex dari nol, yang dimana ada R1, R2 yang sama baris atau signifikan resisten, maka berpotensi menjadi fake out. Tapi belum ya, belum pasti. Kenapa belum pasti? Karena dia belum break ke bawah. Jika sudah break seperti ini ke bawah, ini setup fake out sudah sukses, sudah valid ya, sudah valid. Hasil di sini ada apa? Gitu kan. Di sini ada drop base drop. Ada drop base drop.
Jika ada R1, R2 yang sama baris itu potensi jadi fake out, maka kita PO di area supply zone. Nah, ini drop by stop juga supply zone, ini juga drop by stop juga supply zone. Saya open di sini dan di sini tetap masih hold. Dan kalau yang open di sini mungkin stop loss agak kecil ya, nah, karena zone-nya pun kecil nih, kurang lebih sekitar 20 pip, taruh sampai atasnya 34 pip, stop loss 35 pip. Tapi di sini juga sudah kecil sih menurut saya. Kalau yang satu ya open post satu ini floating kurang lebih sekitar 35 pip ya, dan terjun tuh 20 pip. Saya lihat pada saat price masuk ke area atas sini, lalu turun ke sini, banyak yang hentak buy di sini. Trader breakout tuh. Oke, di sini resisten sudah di break. Maka saatnya open posisi buy, tekan layer. Alhasil bus MC meninggal. Saya tidak menyalahkan mau yang open posisi buy, mau yang open posisi sell, saya nggak menyalahkan karena pasti akan ada beda sudut pandang dalam melihat market. Jadi semuanya sah-sah saja tergantung persepsi masing-masing. Lagian yang open buy pun di sini dia dapat profit banyak 100 pip. So far dia sampai sini pun kena stop loss nggak apa-apa kalau yang bisa menjaga money management ya. Tetapi kalau yang layer ya MC buat apa open posisi buy di sini kalau hasilnya masih MC juga ya. Tapi kalau mencoba ya nggak apa-apa ya. Nah sekarang gimana pair gold? Nah ini kan udah pada kosong nih, hanya meninggalkan area demand yang ini ya, area demand yang ini masih ada nih. Kalau dilihat lebih rinci lagi di sini ada high low, higher high. Dia membuat pola QM di sini. Membuat pola QM dia nih. Cuman pola QM-nya di sini nih. Ini low ya. High-nya yang ini nih. QM, tetapi dia sudah sentuh lah. Ini saya tahu di support zone entry-nya di sini. Zone entry di sini untuk QM. Ini juga membentuk pola QM di H1 ya. QM buy. Boleh tak kalau masuk sini open buy nanti? Nah, kita ukur dulu risk rewardnya berapa. Di sini 16 pip taruh sampai bawah sini ya, 72 pip, berani nggak? Nah, gitu kan. Ini udah membentuk pola QM. Mau entry buy silahkan ya, mau enggak juga silahkan. Terserah rekan-rekan di sini, saya hanya membantu mappingnya saja. Taruhlah di sini karena di sini ada drop base rally. Saya ukur dulu zone-nya berapa pip. Di sini ada zone 28 pip ya, karena ini sudah ketinggalan ya, sudah ketinggalan kereta, jangan dipaksakan juga. Kalau misalkan nanti price masuk ke area sini lagi, mau entry buy boleh, ini zone pertama. Terus yang zone kedua, terus pada saat price masuk ke area sini, mau open posisi buy, silahkan. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Atau yang masih ada ngehold, mau tunggu aja nih sampai dia ngebreak daripada dia punya area demand yang ini. Dia break area sini, lalu dia turun lagi, ngebreak daripada dia punya demand zone yang ini nih yang bawah. Dia ngebreak juga ke bawah, ngebreak seperti ini. Lalu dia biasa ya meninggalkan shadow, lalu dia masuk balik ke sini, kita bolehlah entry sell. Jika seperti itu artinya dia membuat lower low baru. Ini kan lower low. Nah, dia belum membuat lower low di sini, dia malah membuat lower high, higher low. Ini dia membuat higher low dan higher high. Otomatis ini menjadi setup QM ya, secara basic dia menjadi setup QM. Tinggal kita pandai-pandai memilih. Jikalau memang ingin entry sell, itu kita harus menunggu terlebih dahulu ya. Kenapa harus menunggu? Karena price belum ngebreak daripada dia punya lower low. Ini LL. Ini LL. Ini LL. Meskipun di sini ada, udah saya ambil yang ini aja yang terendah. Ini LL. Dia lower low. Sedangkan yang atas ini HH. Ini higher low.
higher low, HL, ini LL, terus yang atas ini HH, higher high, lalu yang ini higher low ya, higher low, dia udah touch area QM ya, QM basic udah touch. Udah ketinggalan kereta saya juga kalau mau open posisi buy mah. Kalau ketinggalan kereta ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkannya nanti price masuk lagi ke zone sini mau entry buy silahkan, karena keputusan berada di rekan-rekan yang dapat mengontrol akunnya. Kenapa boleh open posisi buy? Ya karena di sini area QM. Di sini pun sama, masih area QM. Boleh entry buy, ada 2 zone. Terus kalau dia break daripada area QM itu gimana? Mau open posisi buy lagi boleh nggak? Ya silahkan, di sini kan ada demand zone. Di area yang biru nih, rectangle biru. Garisnya mau kalau perlu saya kasih nih 1, 2. Biar terlihat di sini harganya kan. Nah, 1, 2. Ini juga sama, 1, 2. Udah terlihat nih zone-zone open posisi buy. Tinggal pandai-pandai rekan-rekan memilih mau yang mana ya. Valid saya tak tahu, power nggak power, saya nggak mau jawab ya. Karena jika saya bilang oh ini power, nantinya akan terhipnotis ya. Sedangkan yang punya akun keputusan rekan-rekan bukan saya ya. Ingat, yang punya risk rekan-rekan, punya saya bukan saya ya. Di sini saya hanya membagikan saja. Dan juga kalau yang bawah punya risknya kecil lah. 24 pip, taruh stop loss 30 pip, so far sudah bagus. Ini pun 28 pip bagus, ini 18 pip bagus. Nah, kalau mau misalkannya dia udah nyentuh di sini, terus video ini saya upload dan hasil price pun di sini dia naik, itu gimana? Sudah ketinggalan kereta dong ya. Udah, kalau ketinggalan ya ketinggalan lah, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkannya dia masuk ke zone sini lagi gimana? Boleh nggak entry? Nah, gitu kan. Yang jadi pertanyaannya, selalu memaksakan, selalu ingin open posisi ya. Aduh, udah paham saya, no problem lah ya. Namanya juga manusia, nggak ada salahnya. Saya kasih zone entry jika dia ke atas ya, tapi tidak yakin juga ini akan profitable ya. Boleh entry sell this area. Mana aqua? Oh ini. Boleh entry sell this area, dan di sini berapa zone-nya? 39 pip. Oke, 39 pip ya. 32 pip. Nah, pandai-pandai ya. Intinya di sini ada rally base drop. Kau markingkanlah rally base drop kan di sini nih. Ini area rally base drop ya. Boleh kita entry sell di sini, tetapi zone-nya ini 51 pip karena standar marking zone-nya segini, belum saya kecilkan. Jadi kalau mau dikecilkan pun silahkan ya. Karena kalau saya pasti akan menunggu dulu, nggak akan langsung entry sell ataupun entry buy ya. Nggak, saya menunggu dulu keputusan market seperti apa ya. Karena saya belum tahu juga kedepannya dia mau kayak gimana nih. Mau dikecilkan kan nih John sell-nya? Kecilkan ya. Tapi nggak itu ya, apa namanya, nggak akan memberikan efek yang besar ya. Sebentar, wait. Saya dipecah menjadi 2 aja ya, takutnya ada yang full margin 15 pip, 15 pip di sini boleh entry sell. Dah,
Saya bagi di sini menjadi dua zone sell, di mana di sini kita dapat entry sell kurang lebih 15 pip. Yang ini 11 pip. Ya, silahkan dipilih mau yang mana. Zone entry-nya kalau saya markingkan standarnya ya ini besar nih 52 pip. Memang ini zone sell, tetapi saya bagi menjadi dua, saya pecahkan jadi dua. Jadi kalau nyentuh sini kena stop loss 20 pip, katakanlah price terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Ini kan ada selisih nih, lumayan nih kalau tadi stop loss 20 pip. Dapat ada lagi spare sekitar 19 pip, jadi 19 pipnya lebih safe. Masuk sini, kita tekan lagi, tapi jangan full margin. Dapatlah di sini zone 11 pip, katakanlah turun. So far turun 300 pip. Ya udah kebalik dong. Ini yang loss di sini ya. Jadi pandai-pandailah memilih zone ya. Di sini saya sudah bagikan zonenya menjadi dua, nggak satu nih, dua. Bawah 3, atas 2 ya. Sebetulnya yang atas pun kita untuk re-entry ya, untuk re-entry misalkannya di area yang ini lagi, yang pucuk shadow di sini pun nggak apa-apa karena ini masih area drop base drop yang fresh ya. Nih di sini yang hijau pun nggak apa-apa, masih fresh, kita masih boleh entry, tinggal dipilih aja mau yang mana kan. Seperti itu. Tetapi ya ini langkah yang ketiga, jika price naik tak sampai atas ya, tiba-tiba dia turun, ingat kepada plan awal. Dia tunggu sampai dia ngebreak daripada LL, membuat LL, lalu boleh re-entry di area mana? Di area lower low, di area ini. Tapi di sini mesti ada somebody dulu untuk kita entry ya. Carilah SBR atau drop base drop ya. Intinya cari SBR atau drop base drop di area kalau price tak sampai atas dan tak ngebreak daripada higher high, dia punya higher high di sini ya, dan juga dia malahan ngebreak ke bawah. Nah, watch this area, watching this area, look this area gitu ya. Area ini jadi area penting nanti. Oke. Udah ya untuk per gold, karena sekarang juga nggak ada news nih. Menurut saya nggak, kurang efek newsnya juga ya. GBP USD. Ayo. Ini saya bagi setup kemarin kan, ini setup daily tuh high lower low ya. Ini untuk entry sell. Kalau QM tetap di atas higher high stop loss-nya, tetapi saya berikan lagi ke H4 kan. Nah, di sini ada zone sell dan zone sell juga. Terus saya bagi juga nih ketiga-tiganya. Kan saya bagi kan, alhasil price ini kena SL, saya pun kena SL di sini nih. Kena saya SL di QM daily-nya karena stop loss-nya besar, tetapi saya bagi juga yang QM shadow ya, karena disitu juga ada high low higher high lower low. Ini high low higher high lower low. Ini QM shadow, price di sini dia punya zone hanya sedikit, zone entry-nya pun kurang lebih 6 pip sampai 27 pip, taruh 30 pip, price floating 13 pip dan terjun sudah 100 pip. Nice ya. Yang nge-hold di sini, ayo siapa? Hold lah sampai bawah, terus sampai bawah ya. Memang sama seperti XAU polanya, cuman agak berbeda lah ya. Ini QM late retest, ini juga late retest, cuman beda nih pergerakan harganya ya, beda. DXY, lihat, sentuh dia masuk zone demand kan, sentuh masuk zone demand, lalu lah setelah nyentuh masuk dia naik, alhasil XAU berturun, GBP wes turun. Ini liquidity mantap, saya udah bilang liquidity di sini mantap. Aduh mantap, senang saya udah kalau melihat adanya liquidity. Senang. Banyak sekali price action di sini yang dilakukan yang tidak bisa saya jelaskan satu-satu karena akan memakan waktu yang panjang ya.
Euro USD. Euro USD pun sama, dia buat manipulate. Ya, dia buat manipulasi di sini M30 lagi. Nah, R1, R2, R3, price naik atas and then boom terjun ke bawah. Tuh, enak ya kena manipulate itu. Enak kalau yang belum paham ya. Kena stop loss, kena MC. Wah, ramai lah, pokoknya mantep. Nah, mungkin begitu aja dari saya ya. Saya nggak bisa menjelaskan secara panjang lebar lagi karena belum masuk zone mana-mana. Saya hanya bisa menggambarkan saja. Nah, untuk nanti update GBP, saya update di channel Telegram aja ya. Update GBP, saya update channel Telegram. Terus kalau nggak salah saya tuh bagi entry sell ya di Ayu di Kanada di channel Telegram itu. Kena belum dia? Soalnya dia juga udah bukan kena. Udah kena dia tuh. Udah kena. Ada yang open nggak? Saya malahan nggak open nih. Kena take profit. Udah kena dia udah sor turun dia turun ya yang open sell di sini dia floating kurang lebih 12 pip, turun pun 100 pip, udah hold aja. Saran saya hold sampai sini nih. Nah, sampai sini, area ini. Hold sampai sini. Boleh tipikan di sini ya yang ada open sale Ayu di Kanada. Oke. Masih? Oke. Udahlah. Udahlah ya, udah nggak akan saya teruskan lagi terlalu banyak setup nanti pusing rekan-rekan. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih kepada yang selalu menonton channel saya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.